Ya teman-teman semuanya, kembali lagi dengan gua di pertemuan kedua. Ya di pertemuan satu kemarin kita udah belajar caranya install Python sama PyCharm ya. Nah di pertemuan kedua ini, kalau menurut si PPTBS ini, kita bakal belajar sintaks dasar Python. Oke. Kita baca-baca dulu kali ya PPT-nya. Oke, jadi di sini kita lihat bahwa sintaks Python ini ada dua jenis. Yang pertama ada multibaris, artinya kayak gini ya. Coba kita buat dulu nih. Ya ini kan folder pertama kemarin pertemuan satu. Sekarang kita copy aja. Copy lalu kita paste di sini juga. Nah, ini kita rename jadi pertemuan 2. Oke. Sekarang kita rename dengan cara refactor terus rename. Nah, sekarang materinya adalah syntax Python. Nah, ini kita hapus yang kemarin. Nah, sekarang kita bakal coba dulu. Yang pertama adalah dijelaskan multibaris. Oke, kita coba dulu nih multibaris itu kayak gimana sih. Misalnya kita mau bikin variabel A sama dengan 10 ditambah 2 ditambah 3. Nah cuma kita nggak mau kita bikin tambah 4 ini ada di kanan, kita mau bikin dia ada di bawahnya. Gimana tuh? Kita pakai backslash. Di sini jelasin kalau di sini pakai backslash. Ingat ya, backslash bukan garis miring. Kalau garis miring yang ini artinya bagi. Kalau backslash dia yang satu ini. Nah, kalau udah kita backslash dia nongol kan, ada bohlam lampu sama angka 4-nya ini jadi kuning. Itu artinya dia nggak seharusnya ada di situ, karena dia harusnya ada di bawah kayak gini. Nah, udah kan beres kan, nggak ada kuning-kuningnya lagi. Nah ini coba kita panggil ya. Oke, kita langsung aja kita coba run. Hasilnya 19. Coba kalian hitung sendiri, 10 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya bakal sama kayak gini. B. Yang tadi itu kan 2 baris ya. Kita bukan 2 baris sih, multi baris. Jadi sebenarnya bisa aja 3 baris, 4 baris. Tinggal kalian kasih ini aja, backslash. Nah, yang B ini kita bakal bikin sama 10, 2, 3, 4. Cuma dia saya bikin 1 baris. Nah, terus coba kita print. Kita print aja langsung di sini ya. Kita print B. Kalau kita run aja, hasilnya bakal sama 19 karena ini metodenya sama. Cuma beda aja bentuknya aja. Ya, yang multibaris ini fungsinya untuk yang emang codingannya panjang sampai ujung sini. Saya ada codingan panjang, jadi saya turunin aja ke bawah. Sebenarnya ada lagi cara lain. Kalau kalian mau pakai multibaris gini tanpa harus gunain backslash, caranya gini. Kalian kembali, cuma kalian tambahin aja kurung depan sama kurung belakang. Lalu kalian tambah gini. Ini hasilnya bakal sama. Karena dengan adanya tanda kurung ini, dia udah otomatis. Jadi kalau seperti ini kan hanya deklarasi angka saja. Pokoknya selain pakai backslash, saya pakai tanda kurung. Nah, jelaskan di sini. Statement yang ada dalam tanda kurung tidak memerlukan lagi backslash. Jadi kita tinggal enter aja. Tinggal enter begini, mau begini. Terserah kalian. Karena dia udah dikurung. Kenapa sih kok dikurung? Nah, kalau nggak dikurung itu artinya dia pindah ke line selanjutnya.
maka sistemnya Python ini bakal eksekusi datanya satu baris sampai habis, baris kedua sampai habis, baris ketiga sampai habis. Tapi kalau dikasih kurung, dia bakal tahu kalau ini cuma satu baris. Itu satu barisnya sampai bawah gitu. Nah, ini dia pertama. Apa tadi? Sintaks. Nah, yang bawahnya satu baris. Oke, hasilnya sama, nggak ada bedanya. Oke, nah di sini udah selesai. Oke, sekarang baris dan indentansi maksudnya apa nih? Itu kan tadi udah saya jelasin kalau Python itu ngeksekusi perintahnya satu baris kecuali kita kasih kurung atau enggak backslash. Nah, kalau udah kayak gini, ini artinya dia emang diperintahin buat ngejalanin beberapa perintah sekali. Jadi gini, ini udah ya, kita udah abaikan aja. Setiap kalian saya habis ngeprint ini, saya akan hilangin printnya. Nah, jadi ini nggak akan tampil lagi di sini. Jadi bakal seperti ini, kosong. Lalu kita lanjut. Adalah baris. Baris itu artinya ini 14, 15, baris 13, baris 14, baris 15. Jumlah spasi untuk setiap baris dalam satu blok kode harus sama. Nah, spasi ini kita sebutnya sama aja sama indentasi. Sama aja. Cuma memang lebih bagus kita pakai tab, jangan pakai spasi. Bedanya gini. Ini saya coba pakai tab ya. Tab. Jadi langsung satu indentasi. Coba kalau kita pakai spasi, cuma nih tandanya indentasi saya di sini. Nah, kalau saya pakai spasi 1, 2, 3, 4. Jadi satu indentasi saya ini defaultnya ada 4 spasi. Nah, untuk setiap komputer itu mungkin beda-beda. Ada yang bisa ada di 6, ada yang 2, ada yang 3. Bisa di custom. Tapi lebih baik pakai tab karena ya gak mau ribet. Saya gak mau ribet. Nah, kita kasih contoh dulu nih yang benar, baris dan indentasi. Nah, yang biasanya kita pakai indentasi itu adalah fungsi yang branching. Apa sih branching? Jadi fungsinya itu ada cabangnya. Kayak fungsi if nya, kita gak usah jauh-jauh dulu deh. Kita kasih kalian fungsi logika ini, kalian gak usah belajar dulu di sini. Nanti saya ada lagi pelajaran selanjutnya. Cuma ini untuk contoh aja. If misalnya saya kasih nilai sama dengan 10, maka kalian juga biasain baca sintaksnya kayak gitu. Jadi jangan gini, kalian sebutin kayak tadi saya, jika nilai sama dengan 10 maka, jadi kalian tuh terbiasa. Jangan kayak gini, if nilai sama dengan 10 titik 2. Lebih susah kan? Oke, kita langsung aja lanjutin masalah branching ini. Jadi indentasi itu apa sih? Oke. Jika nilai sama dengan 10, maka kita print nilai adalah 10 gitu. Tapi kalau nilainya bukan 10, gini caranya. Kita enter, dia akan otomatis ada indentasi.
Nah, jadi yang saya kasih unjuk indentasi itu adalah ini. Nih, indentasi. Oke, maka kita print nilai tidak 10. Nah, kalau udah gini, inilah indentasi yang sempurna. Gitu. Atau kita kasih dulu nih. Atau ini jangan 10 deh. Ini kita masukin aja B ini yang kita udah bikin tadi. B. Jika B sama dengan 10, kan kita udah tahu dong B tadi sama dengan berapa? 19. Berarti kan 10. Harusnya dia ngeprint yang ini. Karena indentasinya. Karena si B ini bukan 10. Gitu. Pokoknya gitu deh. Nah, kan kita buat ngetesnya indentasi dulu nih. Jalan nggak nih indentasinya? Gitu. Kita jalanin. Nilai tidak 10. Karena B-nya ini bukan 10. Nah, karena dia 19. Nah, gimana kalau indentasinya kita nggak bikin sejajar? Gini. Nah, gimana tuh? Kita jajarin. Waduh, error. Karena apa? Indentasinya tidak sama. Mau dia di belakang atau di depan sama aja. Terutama sih yang di belakang gini. Sebenarnya walaupun kalian kayak gini, salah hasilnya. Oh, expect an independent block. Tapi walaupun kalian cuma kasih satu spasi, ini sebenarnya udah kehitung, fine-fine aja, gak masalah. Cuma kan codingan kalian jadi kelihatan jelek aja gitu. Itu loh. Kan jalan. Jelek codingannya. Bagusan kan begini, rata gitu. Oke, itu indentasi. Kayaknya saya kurang jelas-jelasin. Cuma nanti ditanyain lagi aja. Oke. Nah, selanjutnya adalah tanda kutip pada Python. Oke, fungsinya apa sih tanda kutip? Nih, tanda kutip yang kayak gini fungsinya apa sih? Apakah cuma buat ngeprint string? Adalah kutip. Fungsinya buat apa? Kutip ini fungsinya untuk menyatakan bahwa yang kita tulis adalah string. Kutip 1 dan kutip 2 khusus dia. Untuk kutip 3, kutip 6 atau kutip 6 spesial nih. Dia untuk komen biasanya ataupun untuk multibaris. Nah, jadi print itu juga ada multibaris loh, stringnya. Jadi gini misalnya, print kutip 1 ini string 1 kutip. Coba kita jalanin. Ini string 1 kutip. Jalan. Terus kita coba lagi. Kutip 2 kutip. Ini string 2 kutip. Jalan. 2 kutip jalan. 1 kutip jalan. Nah, kalau kita gabungin 1 kutip sama 2 kutip dalam 1 kali print, coba 1 kutip kita koma, ya kan? Belajar Python. Nah, ini kan dalam 1 kali print kita ada 1 kutip, ada 2 kutip. Waduh, bisa jalan. Coba aku belajar Python. Oke. Begini ya, 2 kutip. Di sini 2 kutip. Nah, terus kita di sini kita kasih lagi nih. Kita lihat perbandingannya, 1 kutip sama 2 kutip digabung gimana? Nah, ini string 1 kutip, ini string 2 kutip. Jalan dua-duanya, gak ada masalah. Oke, selanjutnya
Kita coba kutip 3. Nah ini kutip 3 ini spesial nih. Kutip 3 ini dipakai buat multibaris. Jadi gini, sebuah sintaks itu kan bisa kayak gini nih. Nah, ya kan? Kalau ini kan dia ada pemisahannya dan ada kurung. Coba gini, kita nyatakan variabel dulu. Kutip 3 sama dengan, bukan kutip 3 ya, kutip 6. Jangan salah. Dengan 1, 2, 3. Nah, 3 kali kutip 2. Seperti ini jadinya. Nah, kalian langsung enter aja. Langsung enter. Kalian input di sini. Apa yang harus? Ini adalah kutip 6. Nah, yang kita inputnya kan seperti ini. Kita spasi, kita kasih enter kan. Lalu kita print. Kutip 6. Nah, coba ya kita run. Nah, ini adalah kutip 6. Nah, dia turun. Fungsinya kayak gitu. Jadi kita nggak butuh yang namanya, kalau kalian sering buat itu dia mesti print 2 kali. Ini bedanya gitu. Paham sampai sini? Kalau ada yang bingung bisa ditanyain. Nanti di kolom komentar saya akan jelasin lagi nanti. Pasti saya balas. Oke. Terus kutip 6 itu bisa digunakan kayak apa lagi? Coba kita print langsung aja. Kutip 6 kita kasih di sini. Oh, kita bisa juga. Ini adalah kutip 6 juga. Kita enter. Nah, taran juga nih di sini. Kutip 6 juga. Jalan juga. Jadi kalian nggak mesti bikin variabelnya dulu. Sama aja. Dan itu berlaku sama aja kayak ini. Ini juga bisa kalian bikin kayak gini. Oke. Kutip pada Python udah beres. Sekarang kita coba lagi komentar. Komentar itu yang kalian udah lihat dari sini di awal. Ini komentar pada Python, baris indentasi. Nah, cuma ada satu lagi namanya komentar yang kalian perlu tahu juga. Komentar kutip 6. Nah, kok kutip 6? Bisa juga nih kutip 6. Kutip 6 ini cukup sakti di sini. 1, 2, 3. Dora, kita komentar di sini. Ini komentar kutip 6. Nah, dia nggak akan tampil. Jadi kita bisa kasih komentar gini. Kutip 6. Misalnya kita kasih step 1, step 2, step 3 di sini. Daripada mesti pakai komentar kayak gini, dikasih pagar 1, 1, 1. Gitu. Nggak akan dengerin program sama sekali. Program akan tetap jalan. Harusnya kan dia di, oh ini dia. Harusnya kan dia ada di sini dong. Kalau dia sampai ke print, dan ini nggak bisa di print. Nyala komentar. Oke, setelah komentar kita belajar apa lagi? Nah, ini yang kode 6 tadi nih. Ya, jelas ya. Variabel. Oke. Dan ini yang tadi saya udah jelasin juga di sini. Kutip 6 variabelnya ini. Kita jelasin lagi ya. Variabel. Apa sih variabel? Variabel itu ibaratnya piring. Jadi kalau kalian itu kan piring itu awalnya kosong ya. Terus kalian taruh tempe di piring itu. Nah, maka kalau kalian perlu tempe, kalian tinggal panggil tuh piring, atau kalian ambil tuh piring yang udah ada tempenya, jangan piring yang kosong. Itu. Contohnya kayak gini, misalnya piring 1. Nggak boleh gini ya. Kalian tuh nggak boleh ada spasi. Piring 1 sama dengan isinya tempe. Nah, piring 2 sama dengan tahu. Memang
kalau kalian perlu tempe, maka kalian print. Kalau kalian perlu tempe, yang kalian perlu panggil yang mana? Ya jelas piring 1. Karena kalian perlu tempe. Itu. Coba kita run ya. Nah, tempe keluar. Coba kalau kalian ambil piring 2, hasilnya tahu. Nah, coba kalau kalian ambil piring 5, piring 4, nggak ada. Itu. Dan di sini kelihatan piring 4 is not defined, tapi programnya akan tetap jalan dengan error tentunya. Kalian harus tentuin lagi nih, piring 4 isinya apa? 4 isinya apa? Misalnya sayur. Nah, setelah kalian isi sayur piring 4, terus kalian ambil, baru di nongol isi sayur. Itu. Saya kira cukup paham untuk variabel gini doang. Ya. Oh iya, bisa nggak sih kalian manggil beberapa piring sekaligus? Bisa. Nah, kalian tinggal tambahin aja koma. Piring 1, piring 2, maka semua piring ini bakal ambil. Nah, sayur, tempe, tahu akan enak. Oke. Selanjutnya adalah kita kasih gini dulu. Materi selanjutnya di sini tipe data. Nah, untuk tipe data ini jelasinnya cukup sulit sih. Oh, mama jangan tidur malam-malam. Oke. Tipe data pattern yang pertama itu adalah boolean. Nah, di sini saya mesti cukup serius jelasin ini. Oke. Yang pertama saya akan jelasin. Kita kasih judul dulu di sini. Oke. Terus kasih lagi jelasin boolean. Misalnya di sini booleannya saya kasih tahu i sama dengan 10. Terus di bawahnya kita kasih tahu i kurang dari 10. Loh kan salah. I-nya 10. Coba kita jalanin. False. Kayak false ini artinya salah. Artinya tidak benar. Nah, kalau di sini kita kasih sama dengan nggak bisa gitu ya. I kurang dari 10. Nah, I kurang dari 10 berarti kemungkinan 98765. Oke, kita kasih di sini 9. Nah, berarti benar dong, I-nya itu kurang dari 10. Coba kita print. Hasilnya true atau benar, keadaannya seperti itu. Oke, untuk boolean itu. Coba kita langsung aja lanjut ke string. Sederhananya string itu adalah huruf kata-kata. String itu kayak gini. Print Jakarta. Atau gini. Ini adalah string. Nah, kalau kita print, tampil ini adalah string. Ini adalah string. Terus ada lagi string yang kita variabelin dulu. Coba misalnya string sama dengan x kurung. Ini adalah string yang ada di dalam variabel. Terus kita print. Print stringnya. Coba ya. Ini adalah string yang dalam variabel. Jalan. Oke ya. Atau string gitu doang. Intinya setiap string itu punya kutip 2 kiri kanannya. Oke. Selanjutnya integer. Sederhana banget sih. Kayak string tapi nggak pakai angka, nggak pakai. Ini adalah angka, ini gitu aja. Integer 15
print integer. Nah, coba jangan, atau kalian mau langsung print aja, langsung print 19. Mau coba langsung tutup nomor 19. Oke. Nah itu integer gampang banget. Oke, selanjutnya float koma, sama kayak integer, cuma ini ada koma ini. Coba float sama dengan 5,5. Print float, hasilnya sama 5,5. Atau kita mau print sekali juga 5,6. Coba kita run 5,5, 5,6 sama, bisa di print dan bisa juga di sini. Cuma dia nggak pernah tahu. Loh, kalau float kita kasih ini gimana? Jadinya, maka jadinya string, dia nggak bisa dijumlahin. Semua string nggak bisa dioperasiin. Penjumlahan, pengurangan, pembagian yang bisa dioperasiin adalah yang nggak ada kutipnya atau alias integer atau float. Mirip sifatnya. Oke, selanjutnya ada hexadesimal sama kompleks. Cuma saya nggak akan jelasin karena saya juga belum paham. Oke, jadi kita lewatin dulu, dan kebetulan ini juga nggak bakal kita pelajarin juga mungkin. Nah, terus kita lanjut ke list. Apa itu list? List ini sistemnya sama kayak variabel, cuma dia nampungnya data yang lebih banyak. Jadi dalam satu variabel ini datanya banyak dan bisa diinsert, bisa ditambahin. Tambahin itu bukan berarti kita ketik tambah ya, cuma kayak gini kan contohnya. Misalnya di sini ada list, coba nih kurungnya ini kurung kotak dipakai ya, dia bisa nampung berapa berbagai jenis apa aja. 15 1, gajah, 5,6. Nah, ini kan udah jelas nih, di sini ada integer, di sini ada string, di sini juga ada float. Bentrok nggak? Enggak. Coba kita play. Coba kita print, hasilnya kan ada komanya dikit ya, itu kemarin sama kurung-kurungnya. Coba kita lihat satu lagi ya. Kalau list ini dia ada urutannya, jadi urutannya itu mulainya dari 0, dan 0 ini 151. Jadi 151 ini 0, gajah ini 1, 5,6 ini 2. Kok gitu? Iya, gini. Coba kita print 0, list 0, maka yang ke print adalah 151 dong. Terus 2, nggak ada 2. 0. Okay. Atau kalian mau nambahin sesuatu, nah ini yang saya sebut tadi bisa diubah-ubah. Kalian coba list, kita append. Nah, list apa ya? Listnya di sini mau kita tambahin apa nih? Misalnya kita tambahin telur, terus di bawahnya kita print lagi listnya. Ini sebelum ditambahin, ini 151 ya. Coba kita run. Nah, di sini udah telur nih. Coba kita print listnya. Nah, di sini dia belum ada nih, sebelum ditambahin append telur dia belum ada, masih original. Oke, selanjutnya tuple. Nah, tuple ini kayak yang kalau kalian tahu string gitu. Misalnya gini ya, tuple dengan gini, isinya
13, 12, Jakarta, Indonesia. Nah, terus kita print lah tumpalnya. Yang nomor apa semuanya? Nomor 12 Jakarta Indonesia. Sifatnya sama kayak si array, cuma dia lebih gini, lebih gak bisa diubah kelemahannya. Jadi lebih baik pakai array aja, pakai list aja. Ada lagi satu lagi dictionary. Dengan adanya dictionary itu berarti kita bisa kasih tahu kalau 12 ini apa, Jakarta ini apa, data apa, Indonesia ini apa gitu. Dictionary kemudian kita kasih namanya kurung kurawang kalau ibu kota sama dengan titik dua Jakarta dan negara. Kayak gini nih, kita udah ada. Oh iya, jangan lupa kasih kutip 1. Jangan lupa dikasih kutip 1, dikutip 2 salah pencet. Ini udah ada ibu kotanya Jakarta, negaranya Indonesia. Coba kita print. Cara printnya gini, dictionary dalam kurung kita nggak nulis lagi 0, 1, dan 2 kayak tadi di list. Kita tinggal tulis dalam kurungnya negara. Nah, negaranya dalam kurung ada kutipnya juga ya. Dan kita print negaranya Indonesia gitu. Dictionary bedanya gitu aja. Nah, setelah dictionary kita ada input. Nah, apa nih input nih? Kita komen dulu deh. Input, misalnya input nih, kita mau masukin data nama variabel, tapi variabelnya kita nggak tentuin, kita kasih usernya maunya apa. Ini input, kita kasih masukkan nama, terus kita print namanya. Nama kira-kira kayak gimana? Coba kita kasih nilainya di atasnya. Oke, ini dia. Di sini ada isian nih, misalnya audio Bayu, langsung ke print Bayu itu. Atau kalian bisa tambahin gini, nama Anda, koma, artinya nama Anda adalah ini gitu. Kita tes lalu nama Anda adalah Nawi gitu. Ini udah selesai. Nah ini kita kan tadi cuma kasih input, kita nggak kasih keterangan kalau itu integer atau iya str. Ini kita kasih keterangan di sini. Integer input sama dengan int input integer. Kita kesini integer print input. Nah, sini
str. Nah, terus kita print. Nah, kita coba jalanin ya. Masukin nama. Oke, ini nama yang lama nih, belum masuk ke sini. Nah, integer, kalian mesti masukin huruf angka maksudnya. Kalian mesti masukin angka di sini. Bisa 15, ke print 15. Terus string, kalian mesti masukin huruf. Misalnya Udin, maka ke print loading gitu. Kalau kalian nggak masukin sesuai itu, kalau kayak gini sih bebas, kalian masukin huruf nggak masalah. Coba kalau ini kita masukin huruf, error, ganti programnya gitu. Oke, di sini ada output to print ya. Selama yang kita print to output. Nah, itu aja sebenarnya. Ini latihan ya udah, terserah kalian kalau mau kalian kerjain aja. Saya udah kerjain kemarin. Oke, ya gini aja dulu untuk pertemuan 3. Yang pertama yang kita pelajari hari ini ada sintaks multibaris, sintaks satu baris, baris indentarsi, terus ada kutip, pada Python kutip 1, kutip 2, kutip 6, terus ada komentar, ada variable, ada tipe data boolean, string, integer, terus ada list, ada tuple, ada input gitu. Nah, untuk yang tadi hexadecimal sama yang satunya kompleks itu saya nggak jelasin karena saya nggak mau bikin kalian kepikiran sama ini satu data, dua data, agak ribet. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di pertemuan 3 ya. Mungkin kayaknya ada operator di pertemuan 3. Oke, sampai di sini dulu pertemuan 2 tentang sintaks Python. Sampai jumpa lagi di UBSI Remake seri selanjutnya. Kuliah BSI aja.